Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya membawakan mata kuliah Sistem Operasi dengan judul bab adalah metode simplex pada linear programming. Kalau sebelumnya kita mempelajari penyelesaian linear programming dengan metode grafik, sekarang kita dengan metode simplex. Baik, adapun melatar belakanginya adalah persoalan program linear tidak selalu sederhana karena melibatkan banyak constraint, pembatas, dan banyak variabel, sehingga tidak mungkin dapat diselesaikan dengan metode grafik. Oleh karena itu, serangkaian prosedur matematik aljabar linear diperlukan untuk mencari solusi dari persoalan yang rumit tersebut. Prosedur yang paling luas digunakan adalah metode simplex. Metode simplex itu merupakan metode yang digunakan untuk mengatasi kelemahan pada metode grafik, di mana pada metode simplex jumlah variabel yang bisa digunakan bisa lebih daripada 2 variabel. Kalau linear programming hanya bisa 2. Nah, tapi kalau metode simplex itu bisa lebih daripada 2. Metode simplex adalah prosedur algoritma yang digunakan untuk menghitung dan menyimpan banyak angka pada iterasi yang sekarang dan untuk pengambilan keputusan pada iterasi berikutnya. Metode simplex itu secara eksplisit dia menggunakan manipulasi matrik. Jadi kita akan membuat matrik dari soal linear programming. Maksud yang jelas pada metode simplex adalah model tersebut diubah dalam bentuk tabel. Selanjutnya dilakukan beberapa langkah matematis pada tabel tersebut. Adapun tahapan metode simplex adalah pertama kita membuat tabel kelayakan atau sudah. Kelayakan tabel simplex lihat dari nilai solusinya. Biasanya di garis kanan sebab itu sering disebut NK atau nilai kanan. Jika solusi yang ada bersifat negatif, maka tabel tersebut tidak layak. Tabel yang tidak layak tidak dapat diteruskan untuk dioptimalkan. Tahapan kedua adalah kita tentukan kolom kunci. Kolom kunci ini kita bisa lihat dari koefisien fungsi tujuan. Itu posisinya ada di sebelah kanan baris Z dan tergantung dari bentuk tujuan. Jika tujuannya maksimisasi atau maksimalkan tujuan, misalnya pendapatannya atau keuntungannya, maka kolom kuncinya adalah kolom dengan koefisien yang paling negatif. Oke, maksimisasi negatif. Nah, itu kuncinya mungkin. Kemudian jika tujuannya minimisasi, maksudnya supaya hasilnya nilai paling rendah, contohnya tujuan minimisasi adalah mengurangi kerugian atau mengurangi jumlah biaya atau mungkin limbahnya, maka kolom pivotnya atau kolom kuncinya adalah kolom dengan koefisien positif yang terbesar. Oke. Jika nilai paling negatif untuk tujuan maksimisasi atau positif terbesar untuk tujuan minimalisasi lebih daripada 1, jadi nilainya sama, misalnya sama besar atau sama-sama kecil, itu kita bisa pilih salah satunya secara sembarang. Tahapan ketiga, kita tentukan baris kunci. Kalau tadi kolom kunci, sekarang barisnya. Baris ini berarti posisinya sejajar. Kalau kolom kan tarik ke bawah, menurun. Baris kunci ini ditentukan setelah membagi nilai solusi dengan kolom kunci yang bersesuaian. Nilai yang terletak dalam satu baris. Dalam hal ini, nilai negatif dan 0 pada kolom kunci atau kolom pivot tidak diperhatikan, artinya tidak ikut menjadi pembagi. Baris kunci itu adalah baris dengan rasio pembagian terkecil. Jika rasio pembagian terkecil lebih dari 1, oke, misalnya 2 tapi nilainya sama, maka pilih salah satu secara sembarang. Oke, tahap keempat, kita tentukan elemen kunci atau elemen pivot, kadang di buku lain. Nah, di sini kita gunakan kata elemen kunci, itu merupakan nilai yang terletak pada perpotongan kolom
dan baris kunci. Kemudian yang tahap kelima, kita bentuk tabel simplex baru. Tabel simplex baru dibentuk dengan pertama sekali menghitung nilai baris kunci baru. Baris kunci baru itu adalah baris kunci lama dibagi dengan elemen kunci. Baris baru lainnya merupakan pengurangan dari kolom kunci baris yang bersangkutan dikali baris kunci baru dalam satu kolom terhadap baris lamanya yang terletak pada kolom tersebut. Tahapan terakhir, kita periksalah apakah tabelnya sudah optimal. Keoptimalan tabel bisa dilihat dari koefisien fungsi tujuan, nilai pada baris Z. Baris tujuan, kan ingat, Z itu tujuan, dan tergantung dari bentuk tujuan. Untuk tujuan maksimisasi, tabel sudah optimal jika semua nilai pada baris Z sudah positif atau 0. Pada tujuan minimisasi, tabel sudah optimal jika semua nilai pada baris Z sudah negatif atau 0. Jika belum, kembali ke langkah 2. Jika sudah optimal, baca solusi optimalnya. Nah, ini kita contoh soal dengan menggunakan dua variabel X1 X2. Fungsi tujuan adalah maksimumkan Z, di mana Z sama dengan 3X1 tambah 5X2. Batasannya atau fungsi batasan atau constraint-nya adalah 2X1 kurang dari sama dengan 8, 3X2 kurang dari sama dengan 15, 6X1 tambah 5X2 kurang dari sama dengan 30. Jadi ada 3 constraint, 3 batasan. Oke. Penyelesaiannya dengan metode simplex adalah yang pertama, kita ubah fungsi tujuan dan batasan tersebut menjadi bentuk kanonik. Fungsi tujuan kita rubah dari Z sama dengan 3X1 tambah 5X2 diubah menjadi Z dikurang 3X1. Jadi ini pindah ke sebelah sini. Kalau pindah baris kan dia jadi negatif. Kemudian 5X2 menjadi minus 5X2 dikurang 0S1 atau select 1 dikurang 0S2 atau select 2 dikurang 0S3 atau select 3. Variabel S ini adalah namanya variabel select. Ini mewakili jumlah batasan. Jumlah batasan ada 3, sebabnya selectnya ada 3 di sini. Select 1, select 2, select 3. Fungsi batasan ini diubah menjadi kesamaan dan ditambah variabel select. 2X1 kurang dari sama dengan 8 menjadi 2X1 tambah select 1, variabel X1 sama dengan 8. 3X2 kurang dari sama dengan 15 menjadi 3X2 tambah S2. 6X1 tambah 5X2 kurang dari sama dengan 30 menjadi 6X1 tambah 5X2 tambah S3. Oke, jadi variabel select ini mewakili jumlah batasannya. Batasannya di sini ada 3, sebabnya selectnya ada 3. Oke, jadi select variabel tersebut adalah variabel tambahan yang mewakili tingkat penganggaran atau kapasitas yang merupakan batasan. Jadi kalau batasannya ada 2, berarti selectnya ada 2, batasannya 4, selectnya ada 4. Oke. Selanjutnya ini semua. Oke, mungkin ada sedikit penjelasannya. Berapa istilah dan metode simplex itu adalah nilai NK, variabel dasar. Oke, NK adalah nilai kanan persamaan. Ini nilai di belakang tanda sama dengan. Untuk batasan 1 itu sebesar 8. Batasan 2 sebesar 15 dan batasan 3 sebesar 30. Yang ini nilai kanan. 8, 15, 30. Oke. Oke. Variabel dasar itu variabel nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Pada persamaan 2X1 tambah S2 sama 8, kalau belum ada kegiatan apa berarti nilai X1-nya itu 0 dan semua kapasitas masih menganggur. Maka pengangguran ada 8 satuan atau nilai S1 sama dengan 8. Pada tabel tersebut nilai variabel dasar nilai select pada
fungsi tujuan pada tabel permulaan ini harus 0 dan nilai-nilai pada batasan tersebut bertanda positif. Oke, bentuk kanoniknya jadi seperti ini. Ini bentuk kanonik namanya. Oke. Jadi dari persamaan tadi kita rubah jadi bentuk kanonik seperti ini. Oke, bentuk kanonik. Kemudian tabel 1 atau tableau 1, tabel simplex. Tableau ini benar tabel simplex namanya. Oke, kita rubah jadi ini. Ini nama baris. Ini tadi adalah fungsi tujuan. Kita rubah jadi bentuk kanonik. Ini bentuk kanonik. Z, nilai Z itu sebenar 1, X1 minus 3. Oke. Jadi minus 3 di sini asalnya dari sini. Kemudian minus 5 itu ambilnya dari sini. Oke. S1 0, S2 0, S3 0, nilai kanan, ini nilai kanan. Oke. Jadi fungsi tujuan juga masuk di tabel simplex untuk B0 nya. Kemudian B1, ini B1, Z nya tidak ada sebabnya 0. Oke. Kemudian X1 nya 2. Oke. X2 nya juga tidak ada, jadi 0 di sini. S1 ini plus S1, ini berarti 1 kan 1 dikali S1 ya S1 juga. Ini S2 nya juga 0, ini juga 0, nilai kanan 8. Ini Kak. B2 yang ini berarti S2, Z nya tidak ada. Oke. X1 nya juga tidak ada, 0. X2 nya, ini X2 berarti 3. S1 nya 0, S2 nya 1, S3 nya juga tidak ada, 0. Nilai kanannya 15. Oke. B3 berarti yang ini. Ini kita bersimbol S3. Z nya tidak ada, 0. X1 nya 6, X2 nya 5, S1 nya tidak ada, 0. Oke. S2 nya tidak ada, 0. Ini S3 nya 1, ini 30. Oke. Jadi variabel pembatas 1 itu variabel seleknya S1, pembatas 2 variabel seleknya 2, S2, variabel pembatas 3 berarti variabel seleknya hanya S3, tidak ada S1 S2. Oke. Nah, jadi tabel inilah yang kita olah secara matematik mencari nilai kolom kunci, baris kunci, elemen kunci. Oke, sekarang kita perhatikan. Langkah pertama adalah kita memilih kolom kunci. Pilih kolom kunci yang memilih garis fungsi tujuan. Oke, ini fungsi tujuan itu nilai negatif yang terbesar. Oke. Yang paling besar jelas ini. Nah, ini ditarik ke bawah karena dia namanya kolom kan, tarik ke bawah. Nah, minus 5 lebih besar negatifnya dibandingkan minus 3. Oke, jadi kita ambil patokannya di sini. Nah, ini kita tarik ke bawah semua. Kita beri tanda segi 4 pada kolom X2 karena dia memiliki baris fungsi, nilai baris fungsi yang negatif terbesar. Oke. Jika tidak memiliki nilai negatif, maka tidak bisa dioptimalkan. Tapi ini kan ada nilai negatifnya. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah dapat di sini. Kita mencari baris kunci. Nah, baris kunci ini untuk mendapatkan indeks. Nah, indeks ini tadi kita
baris. Sekarang kita tambah kolom indeks di sini. Oke. Bagaimana mencari nilai indeks? Nilai indeks itu adalah nilai kanan dibagi oleh kolom kunci, tapi dari B1 dan dari B0. B1 dari sini. Ini kan faktor pembatasnya tadi. Kalau ini kan fungsi tujuan, oke. Nah, ini berarti 8 bagi 0 itu tidak terhingga. 15 bagi 3 itu 3. 30 bagi 5 itu 6. Di sini pilih baris dengan indeks positif tapi paling kecil, bukan tak terhingga, bukan, itu kecil. Antara 5 dengan 6, paling kecil berarti 5. Nah, berarti yang ada angka 5 yang paling kecilnya nilai di sini, nilai indeks terkecil, itu menjadi baris kunci. Nah, ini kita beri tanda lagi, merah. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang Anda ingat elemen kuncinya nih 3. Oke. Nah, yang berpotong berwarna kuning di sini, ini kan potongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Ini namanya elemen kunci. Elemen kunci ini kita operasi kinematik. Ini kita harus jadikan angka 1. Pokoknya entah kalikan dengan bilangan tertentu. Disebut dengan baris kunci aksen. Dan kolom kunci lainnya harus menjadi 0. Menggunakan baris kunci aksen. Oke. Nah, di sini kita buat baris aksen 1 ini masih. Yang di sini berarti B2. Oke, patokannya B2 dulu. Karena ini ada elemen kunci. Dia harus dijadikan 1. 3, kalau kita ingin jadikan 1 berarti kita kali dengan 1/3. Oke, dia akan menjadi 1 toh. Nah, ini berarti B aksennya adalah B2 aksennya adalah sama dengan 1/3 dikali B2. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan baris yang lain? Baris yang lain itu harus dijadikan 0. Oke. Nah, ini B3. B3 ini supaya dia jadi 0, itu berarti kan ya, B2 B2 aksen tadi kan 1. Kita kalikan dengan 5. Oke, berarti B3 ini, B3 dikurang 5 dikali B2 aksen. B2 aksen tadi kita sudah tahu nilainya 1. Berarti 5 dikurang 5. Berarti kan pasti 0. Seperti B3 aksen itu sama dengan B3 dikurang 5 dikali B2 aksen. B2 aksen tadi ada nilainya 1/3 dikali B2. Jadi beda antara B2 aksen dengan B2. Oke. Kemudian untuk B1 aksen. Ini kita coba operasikan matematika lagi. Karena kolom kuncinya ini, nilai di kolom kunci B1 aksen ini dia sudah B1 ini sudah 0. Kan sudah 0. Ngapain kita operasikan matematik? Sebabnya tuh B1 aksen sama dengan B1. Kemudian B0 aksen. B0 aksen ini supaya jadi 0, berarti kita harus tambah dengan 5. Oke. Iyalah, kan minus 5 ditambah 5 pasti 0.
Kalau ini tadi kurang 5, kalau ini ditambah 5. Oke. Nah, ini menjadi operasi dasar. Operasi dasar ini kita kerjakan lagi di tabel selanjutnya. Oke. Nah, ini tabel sebelumnya. Oke. Ini tabel baru. Nah, saya tulis rumus yang tadi. Pengolahannya itu B0 aksen sama dengan B0 ditambah 5 dikali B2 aksen. Ini tetap. Ini kita tulis aja rumusnya di sini. Oke. Kita masukkan lagi rumus tadi. Nah, ini semua kita kerjakan. Ini kan tadi X2. Ini sudah jadi 0, 0, 1, 0. Nah, ini yang di sini. Jadi yang dikerjakan bagian ini. B0 paling gampang nih gunakan Excel nih. B0 X2 ya. B0 ditambah 5 kali B2. B2 nya ini 0. Oh ya, ini kan 0 ya. Ini 0. Ini kan sudah 0. 0 ini mengalih, ini jelas tetap ini. Karena kan 5 dikali B2, sementara B2 nya ini sudah 0. Sebabnya dia tidak tetap nilainya minus 3. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi kondisinya. Ternyata di fungsi tujuan itu masih ada nilai negatifnya minus 3. Jadi belum optimal. Nah, sudah optimal. Maka kita cari lagi kolom kuncinya dan baris kuncinya. Kita lihat nilai yang terendahnya. Setelah dibagi dengan ini toh, nilai NK-nya dibagi dengan nilai pada kolom kunci, dapat indeks. Indeks ini tidak terhingga, tidak masuk. 5 dibagi 6 itu 0,83. Nilai terkecilnya ini. Berarti baris kuncinya itu yang bagian ini. Nah, ini bagaimana supaya jadi 1? Berarti dikali 1/6. Nah, dikali 1/6, yang lainnya harus 0. Nah, jadi yang lainnya itu nanti harus entah ditambah dengan B3 aksen ini atau dikurang, dan dikali berapa. Nah, setelah dioperasikan ini ternyata di baris pertama fungsi tujuan itu tidak ada nilai negatif. Berarti dia sudah tidak bisa dioptimalkan lagi. Jadi tabel tersebut bukan hasil optimal. Dari nilai tabel kita dapatkan nilai X1 ini 0,0, ini X1 itu nilainya adalah 0,83. X2 ini 0,0, di sini X2 berarti ambil di sini, berarti nilai X2 nya 5. Kemudian kita dapat nilai Z. Nilai Z nya kita lihat di atas. Nilai Z maksimumnya 27,5. Ini nilai optimalnya. Kenapa ini tidak diambil ya? Karena kita mencari nilai X1, X2 dan nilai Z. Yang variabel slack ini hanya bantuannya ya. Kita hanya butuh X1, X2. X1 nya ini kalau 0 berarti ini 1. Terus ini tarik di sini, nilai NK dipakai 0,83.
X2 di sini nilai satunya, berarti nilai optimalnya yang 5 NKD 5 nya ini, nilai kanan yang kita pakai. Z max ini 1 di sini Z, berarti nilai optimalnya 27,5. Jadi sekarang kita contoh lainnya. Contoh kedua, maksimumkan nilai Z di mana Z sama dengan 8x1 tambah 5x2. Oke. Kita buat bentuk kanoniknya. Tadi fungsi pembatas, fungsi konstrain itu hanya ada dua, sebabnya variabel seleknya hanya dua, 1 S2. Kalau di fungsi tujuan kan, di fungsi tujuan ini masuk semua variabel seleknya. Kalau 2 juga masuk, kalau 3 ya 3 juga masuk di sini. Oke. Dari bentuk kanonik ini kita buat tablonya, tabel 1, tabel simplex pertama. Yang pertama kita cari kolom kunci itu berdasarkan nilai negatif yang terbesar. Oke, ini minus 8, tarik ke bawah. Kemudian kita mencari nilai indeks, nilai kanannya kita kurangi, kita bagi dengan kolom kunci 6 bagi 1, 45 bagi 9. Ternyata nilai terkecilnya adalah nilai indeksnya adalah di baris ketiga di sini. Jadi ini kita blok lagi. Di sini kita dapat elemen kunci 9. Oke, tabelnya seperti ini. Selanjutnya kita cari B2 aksen. B2 aksennya ini jadikan patokan. Kita masukkan rumus tadi. Rumusnya kita masukkan bagaimana supaya yang di sini, yang elemen kunci ini nilainya 1. Nilainya 1 berarti dikali dengan 1/9. Oke, kali 1/9. Nah, yang lainnya yang di sini harus dijadikan angka 0. Angka 0. Kalau di sini jadi 1, ini angka 0. Entah dikalikan, entah dikurang berapa untuk B0 nya, berarti ditambah B2 aksen. B2 aksen tadi kan 1/9. Ini berarti ditambah 8. Kalau ini berarti dikurang 1. Oke, ini B1 kan, B1 dikurang B2 aksen. Oke, nah selanjutnya kita operasikan lagi seperti ini. Kita dapat, jadi ini semua yang baris yang di sini kita operasikan dengan matematik seperti ini. Yang di sini juga operasikan matematik dengan rumus ini. B2 aksen kita operasikan juga dengan, kalikan semua dengan 1/9. Ini 0 dikali 1/9 tetap 0. Ini 1/9 dikali 9 dikali 1/9 jadi 1. Ini jadi 5/9. Yang ini jadi tetap 0 ya. 0 dikali dengan 1/9 ya tetap 0 pasti. Yang di sini ini jadi 1/9. Ini jadi 1/9. Kemudian yang nilai NK juga kita operasikan matematik juga. Kita kalikan dengan 1/9 jadinya 5. Nilai ini semua baru mengoperasikan yang di atasnya. Setelah dapat B2 aksen ini kita operasikan lagi. B1 dikurangi B2. Ini kurang ini. Yang 0 dikurangi
ini 1/9, 1 dikurangi 1 ya 0 ya. Ini 5/9, 1 dikurangi 5/9 jadi 4/5. Ini tetap, ini kan 1 dikurangi berapa aja, ini kan 0 tetap. Dan di sini 0 dikurangi 1/9 dikali 1 itu jadi minus 1/9. Ini tadi jadi 5 kan, 1/9 bagi 5 itu kan 5. 6 kurangi 5 jadinya 1. Oke, nah setelah ini ternyata dia ini yang tadi ya, kita operasikan lagi, masih ada nilai negatif di sini. Nah, nilai yang terkecil itu ada 9/5, lebih kecil. Jadi ini jadi baris kunci, elemen kuncinya ini 4/9 supaya jadi 1 kita kalikan berapa? Berarti kita kalikan dengan 9/4. 9/4 dikali 4/9 itu 1. Sebabnya rumusnya seperti ini. Nah, kemudian 1 ini supaya jadi 0 kita kalikan berapa lagi? 1 dikali berapa supaya berarti kita kali dengan kita tambah dengan 5/9 kali 1, ini kan 1. Berarti ini nanti dapat 0. Yang di sini 9/5, berarti kita kurangi lagi dengan 5/9. Nah, ini kita operasikan. Nah, jadi tidak hanya operasi ini ke bagian samping-sampingnya ini, sering jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat ternyata baris pertama, baris Z, kan Z, tujuan ini tidak lagi nilai negatif, sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi dan nilai tersebut merupakan hasil optimal dari tabel finalnya. Akhirnya kita peroleh bahwa X1 di sini, X1 berarti kan 1 nilainya, itu nilainya adalah 15/4. X2 itu nilainya adalah 9/4. Z maksimum, tujuan maksimum ya, jadi sepanjang seperti Z maksimum itu nilainya 41,25. Nah, inilah metode simplex. Oke, nah sekarang tugas Anda buat dengan metode simplex, bukan metode grafik ya, metode simplex. Kerjakan dengan metode yang saya ajarkan tadi. Tujuannya adalah maksimumkan nilai Z, di mana Z sama dengan 400x1 ditambah 300x2. Batasannya ada 3. 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. 2x2 kurang dari sama dengan 30. 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 40. Berarti kuncinya variabel seleknya ada 3 di sini. Oke, kerjakan tugas ini dikumpul minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.